Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Para jamaah, para pemirsa podcast Masjid Raya Al-Akbar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ingin lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, dan kali ini kita akan masuk pada bab baru yang dikenal dengan Babut Taubah. Bab tentang taubat. Mengapa penting kita membicarakan taubat ini? Tentu saja punya alasan. Alasan yang pertama bahwa sebagai manusia yang dulunya adalah bayi itu atau yang lahir itu punya fitrah. Fitrah itu adalah kesucian. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua maulud yang dilahirkan itu dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Nah, fitrah ini adalah sesuatu yang suci. Tapi karena perkembangan berikutnya, pengaruh lingkungan, pengaruh orang tuanya, pilihan-pilihannya, lalu kemudian fitrah itu kemudian mengalami kekaburan. Nah, kalau mengalami kekaburannya itu karena pengaruh lingkungan atau keinginan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, hati kita ini suci, awalnya itu bagus sekali. Manusia itu punya niat baik. Tetapi karena lingkungan, karena persepsi, karena kesempatan, ya pengaruh-pengaruh hawa nafsu, ya sehingga kita melakukan pelanggaran yang membuat hati kita tidak dalam keadaan suci lagi. Perilaku kita itu bagus, perilaku kita itu ibadah. Tapi kadang-kadang ya karena hal lain sehingga kita melakukan pelanggaran. Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita melakukan dosa. Nah, agama kita ini agama rahmah. Agama yang punya kasih sayang, agama yang mengembangkan kasih sayang. Orang yang beragama itu seharusnya mengembangkan kasih sayang. Ya, Allah itu juga Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Salah satu bukti Allah itu Maha kasih sayangnya sangat besar adalah memperkenalkan dalam agama kita ini apa yang disebut dengan taubat. Taubat. Jadi yang dulunya fitrah lalu kemudian kabur-kabur, supaya kita memiliki sifat fitrah lagi, kita harus menggunakan yang disebut dengan taubat gitu. Bagaimana posisinya taubat itu? Ya, dalam pandangan Islam, taubat itu bukan sekedar melakukan taubat, tetapi taubat itu juga adalah ibadah. Nah, karena ia merupakan ibadah,
taubat ini tidak hanya ditujukan kepada orang yang secara terang-terangan telah melakukan kesalahan atau dosa. Tetapi orang yang tidak berdosa atau tidak ada dosa juga, kita juga harus tetap bertobat. Itu namanya ibadah. Jadi jangan mengatakan bahwa tidak perlu saya bertobat. Saya kan tidak salah. Tidak seperti itu. Jadi sekali lagi, taubat ini adalah ibadah bagi yang sudah berdosa, yang mengakui pernah berdosa, atau yang belum berdosa sekalipun. Nah, itu tetap harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini memang ibadah. Nah, jangan ada yang berpandangan bahwa saya mau dulu berdosa dulu baru kemudian menggunakan pintu taubat. Saya kira tidak tepat. Nah, taubat ini diberikan sebagai bagian dari ibadah sehingga kita yang belum berdosa atau kita yang sudah berdosa itu tetap menggunakan jalan itu, jalan taubat itu. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa ini penting? Nah, itu tadi yang kita jelaskan. Nah, selain yang kita sebutkan tadi, memang dalam Islam ini, umat Islam itu diharapkan untuk menjadi orang-orang at-tawwabin, orang-orang yang selalu bertaubat. Nah, itu saya kira kita selalu berdoa setelah berwudu. Ya, salah satu doa kita ketika habis berwudu, setelah berwudu itu kita ingin at-tawwabin. Kita menjadi orang-orang yang suka atau senang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi berwudu saja mungkin ada dosa kita di sana, ada kelalaian kita. Nah, berwudu itu adalah pintu masuk untuk menjadi suci. Suci batin kita, suci dari hadas kecil. Nah, di situ kita diajarkan doa tentang berwudu. Doanya adalah kita menjadi taubat. Nah, jadi orang yang sholat itu, yang tekun menunaikan sholat dan tekun beribadah, itu sebenarnya adalah lapisan kedua untuk menjadi membiasakan diri dan mencintai tentang perilaku taubat gitu. Tadi berwudu disuruh berdoa supaya menjadi orang-orang yang suka kepada taubat. Setelah berwudu sholat. Sholat apa lagi? Nah, setelah kita sholat, kita tutup sholat kita awali dengan takbiratul ihram. Lalu kemudian kita tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum, sebelah kanan, sebelah kiri. Itu kan mengembangkan kedamaian. Mengembangkan keselamatan, mengembangkan kedamaian. Bukan hanya kedamaian dalam arti diri kita, tetapi orang-orang di sekitar kita. Lebih dari itu adalah kedamaian antar waktu sholat dengan waktu sholat yang lain. Kita sholat duhur. Kita ingin kita selamat itu antara sholat duhur dan sholat asar. Kita sholat asar lagi ke maghrib. Kita mengembangkan tentang damai keselamatan. Nah, keselamatan itu dari mana? Dari dosa itu. Jadi, kalau demikian maka sholat ini ya mendorong kita supaya kita terbebas
dari dosa, dari khilaf, atau dari kesalahan. Nah, begitulah kira-kira betapa taubat ini ibadah yang harus menjadi bagian dari kepribadian kita, bukan karena kita berbuat dosa, tapi karena kita ini memiliki potensi masa depan untuk berbuat dosa, sehingga kita awali itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Allah berfirman bahwa kalian bertobatlah semua, jami'an, semua. Semua di sini yang sudah berdosa, yang kelak akan berdosa, jami'an. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, la'allakum tuflihun, agar kalian itu beruntung. Nah, jadi kalau ada pertanyaan mengapa mesti kita bertobat? Saya tidak berdosa. Nah, bukan di situ, bukan persoalan dosa dan tidak berdosa, akan berdosa gitu. Lebih dari itu, la'allakum tuflihun, supaya kita ini termasuk orang yang beruntung. Jadi, salah satu syarat untuk menjadi orang yang beruntung adalah kita harus mentradisikan, kita harus membiasakan diri untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa podcast yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertaubat itu, apakah keuntungan otomatis kita rasakan? Ya, saya kira kita bisa rasakan. Kita merasa tenteram. Kita merasa lega. Kita merasakan beban hilang. Mengapa? Ada yang mendengar. Coba kita buat kesalahan. Lalu kemudian kita tidak tahu kita mau sampaikan kemana. Nah, salah satu kebutuhan kita atau seseorang yang pernah melakukan kesalahan itu adalah ingin menyampaikan. Ternyata Islam ini mengajarkan bahwa sampaikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala kesalahan itu. Nah, sehingga kemudian ketika kita sampaikan, kita lapor lewat doa dengan ibadah taubat ini, maka kemudian kita membagi perasaan kita sehingga beban itu tidak lagi menjadi beban tunggal, personal. Bukan diri sendiri yang menanggung perasaan itu, tetapi kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian beban itu terbagi. Lalu kemudian hati kita ini tidak lagi terlalu berat. Mengapa? Kita sudah melapor. Nah, melapor itu dalam arti menjalani ibadah taubat itu, maka kemudian hati kita ini sedikit ringan dan disitulah terbuka celah-celah kebahagiaan. Luar biasa. Karena itu jangan dipandang enteng tentang taubat ini. Nah, kita akan lihat Nabi bagaimana menjadikan taubat ini sebagai sebuah kebiasaan yang dilakukan sehingga kemudian ini akan menjadi pintu masuk sebagai orang-orang yang sukses. Para pemirsa podcast Masjid Raya Al-Akbar rahimakumullah. Oleh karena itu, ya apalagi sekarang ini ya kita menjadikan teknologi, informasi sebagai bagian dari kebutuhan kita. Dulu
tidak meninggalkan rumah. Orang tua kita melarang, tidak usah keluar kalau tidak ada perlunya. Mengapa? Itulah cara orang tua kita dulu mengajarkan kita supaya mawas diri. Tidak kemana-mana. Keluar rumah kalau ada perlunya. Sekarang ini tidak bisa lagi dipakai itu. Dalam rumah saja, dalam kamar itu kita lihat WA, kita lihat berita, kita komentari, kita posting. Orang terima. Lalu kemudian diposting lagi, berlapis-lapis. Itu. Jadi dalam era sekarang ini peluang untuk berbuat kesalahan itu, berbuat khilaf, berbuat dosa itu sangat terbuka. Sebaliknya peluang untuk berbuat baik juga sangat terbuka. Nah, bagaimana pengaruh ini, pengaruh hawa nafsu kita ini, yang kita pantulkan lewat teknologi, ya itu bisa terkendali. Maka salah satu kebutuhan manusia sekarang ini, kebutuhan umat Islam adalah membiasakan diri untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membiasakan diri artinya menyiapkan waktu, menyiapkan mental kita, menyiapkan pola pikir kita, memandang bahwa tobat itu adalah bahagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memandang bahwa tobat itu bukan hanya karena kita salah, tetapi kita ini tidak tahu apa kita ini salah atau tidak. Nah, sehingga salah yang akan datang terjadi itu kita tutup sedini mungkin lewat pintu taubat sekarang. Oleh karena itu, taubat ini adalah bahagian yang sangat urgen, sangat penting bagi umat Islam. Itu saya kira pengantar kita mengikuti kajian tentang taubat ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.